Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Wata Nekat. Nekat banget. Oke, kali ini kita berada di Kebumen ya, Van ya? Di Kebumen, tepatnya di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen. Ya. Kali ini kita lokasinya berada di lokasi apa ini? Kalau aku sih lihatnya di Gapura tulisannya Syekh Ireng. Syekh Ireng ini berarti identik dengan pemuka agama ya. Pemuka agama Syekh ulama. itu istilahnya mungkin kayak pemimpin, kalau mungkin dari bahasa Arabnya Syekh itu. Ya. Dan kita juga di sini bertujuan untuk mencoba Untuk mengungkap tempat ini ya. Sebenarnya tugas berat ya. Berat banget, Van. Kita tapi berat. Insya Allah kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menggali informasi yang kita dapat dari penelusuran ini dan nantinya bisa bermanfaat untuk khalayak umum ya. Khalayak umum, khususnya untuk warga sini ya, sekitar ini ya. Oke, malam ini kita nggak sendiri, Van. Nggak sendiri ya. Banyak banget di sini warga daerah sini. Ya, yang penting tetap patuh protokol kesehatan. Ya. Udah swab belum? Udah swab antigen belum? Udah dong. Udah. Oh, udah. Alhamdulillah udah. Dan kita juga malam ini spesial kedatangan bintang tamu juga untuk membantu tim Wata Nekat. Betul. Langsung kita panggil aja, Pak ya. Langsung aja. Perkenalkan ya. Iya. Kita panggil Mas Ardi. Iya. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Tambah tinggi kamu kalau gitu. Oh iya, Mas. Udah lama ya. Mas. Oke, Mas Ardi, malam ini kita ada di Kebumen ya. Dan tepat di belakang kita ada makam dari Syekh Ireng. Dan saya mau nanya nih, first impression atau kesan pertama di tempat ini seperti apa, Mas? Mungkin dari segi energi ya, untuk segi energi bagi saya ini ada beberapa titik yaitu tenang, tapi ada beberapa titik mungkin dari luar sini yang agak agresif, yang banyak kayak gesekan energi dengan ada beberapa cuma tadi sempat kirim doa sama Eyang mungkin lebih tenang ya untuk segi energinya. Alhamdulillah tadi juga pas izin ya memang lebih tenang. Yang mungkin yang agak agresif malah lebih dari luar sini. Dari luar ya mungkin yang mencoba untuk masuk. Dan mungkin sekilas kita cukup ya untuk pembukaan ini. Tadi kamu udah nyebutin namamu belum? Namaku? Iya. Kan udah pada kenal. Oh ya udah pada kenal. Ya udah. Ya saya Pandu, Andi sama Ardi. Iya, Ardi. Dan biasa dipegang kamera ada Mas Bagus Kenting. Juga ada di sini ada apa? Ada banyak orang di sini. Lu yang tetap di Wata Nekat banget. Ya oke, Sobat Wata Nekat, kali ini kita sudah kedatangan Bapak Lurah dan Mbah Kiai ya. Untuk itu kita langsung berkenalan dengan Bapak Lurah terlebih dahulu. Insya Allah Bapak asmonipun. Namanya saya Aristanto. Oh, Bapak Aristanto. Desa Kawedusan. Oh, anjing. Insya Allah Mbah Kiai. Ya, Pak Masruri. Bin Bapak Haji Sirot. Oh, anjing. Langsung Mas Mandi. Iya. Mungkin pertanyaan pertama gitu kayak Bapak Mbah Kiai kalian Pak Lurah seputar makam Mbah Syekh Ireng lagi. Mungkin pertanyaan ini mendasar, kapan istilahnya bangunan menika dibangun untuk menghormati Syekh Ireng? Untuk Mbah Kiai. Tempat asal pertama di Mbah Ireng di sini. Bangunan menika untuk dibangun ini. Bangunan untuk saat napa istilah diperbagus ya kurang lebih ya 10 tahunan. 10 tahunan. Oh, 10 tahunan. Sebab awal dulu ini termasuk
dalam zaman dulu kala ini Nggih. saya bertanya kepada ayah saya, Nggih. langsung sampai mbah-mbah saya pun orang-orang terdahulu di sini yang Kebumen itu di Kadusan ini Nggih. belum ada yang tahu sih Siapa itu? terletak itu dari sejak kapan itu dia ada berita kadang-kadang itu ada suara-suara itu Nggih. pada waktu itu di sini ini 17740 17740 nggih. Ada yang kurang lebih ada yang ngendika ngoten nggih. kurang lebih ada 17740 pada waktu pemakaman di sini kurang lebih. Nggih. Asalnya itu dari mana itu orang itu belum kenal, belum tahu. Tapi sudah ada sini, apalagi orang-orang zaman sekarang, orang yang terdahulu saja belum tahu kapan datangnya di sini. Walaupun berita dulu waktu dulu itu pertama itu dilakukan di Karangjami sana. Tapi sekarang hanya sering banjir, langsung. Itu daerah nggih Kebumen ya? Iya, Kedusan Mas. Di sebelah timur, sebelah itu ke timur sekali. Tapi setelah banjir terus diboyong dipindah ke sini. Yang boyong juga tidak tahu orang mana itu dari mana tahu. Betul ngertos ya. Itu semuanya dari Allah yang Maha Kuasa yang mengesahkan dari sana pindah ke sini. Walau alam tidak ada yang mana, tidak ada yang tahu. Sampai sekarang pun, apalagi zaman sekarang anak cucu zaman sekarang, apalagi sudah tidak tahu apa. Setahunya yang bahasa Irang. Saya Irang mawon je. Pada kejadian ini seperti apa hanya sementara kurang lebih 10 tahun lebih lah. 2009-an dibangun. Iya, diperbaiki ya dulu kan. Iya. Itu kan sudah lama sekali sih, jadi akhirnya. Terus mungkin disebut disebut makam misterius nggih istilah nggih. Istilah tidak ada yang mengetahui orang di lingkungan sini sampai ada sudah ada siapa yang menceritakan sini, ada yang tahu, tidak tahu. Apalagi generasi saya ini apa ya secara sekali yang lama-lama pun sudah tahu, apalagi yang masa sekarang ini orang-orang ini. Insya Allah dengan adanya tim Waton Nikat ini nanti mungkin sedikit atau agak banyak bisa mengungkap sosok yang Syekh Irang niki. Iya, misalkan kalau sudah bisa diketahui asal nama dari mana-mana, ya, mungkin nanti akan diperbaiki, tapi tidak di dalamnya, hanya di lingkungan saja. Jadi pasalnya tidak apa kita orang, apalagi orang zaman sekarang, kita sudah orang-orang masa sekarang tidak berani kepada merubah pada apa yang sudah nanti kalau yang dibangunkan paling tidak rela, paling jadi kita masyarakat Kedusan malah berabe. Terus berdampak dari inisiatif dari Pak Lurah dan setelah perangkat dan seluruh keseluruhan masyarakat ya dibangun, diperbaiki, tapi jangan sampai memperbaiki merubah asal usul ini yang pertama. Jadi yang paling di lingkungan sini saja untuk orang-orang tawasulan berziarah pada Syekh Irang itu. Niat berziarah. Mudah-mudahan nanti setelah sudah kita teliti secara ini, dan nanti kita makom ini bisa bermanfaat, bermasyarakat seluruh, menjadikan keberkahan, koryatun toyibatun warobun kubur. Di berkah kita selalu tahu untuk persamaan, memperbaiki, merawat, merumat, memperbaiki, dan untuk tindak lanjutnya yang menjadikan kebaikan bagi kita semuanya. Orang Islam. Amin ya Allah. Mungkin lengkap sekali penjelasan dari Mbah Kiai untuk pertanyaan. Tapi ini ada satu pertanyaan juga dari saya Mbah Kiai Anton Malih. Apakah beliau itu ada keturunan dari raja-raja Islam dahulu? Istilahnya mungkin bangsawan dahulu. Kalau menurut warga atau ada cerita dari leluhur. Ya, kalau orang cerita dari orang sekarang ya nggak tahu itu dari mana, belum ngerti. Penting hanya tahu ya bahasa Irang mawon siap. Asal usul dari mana itu kita belum tahu, belum mengetahui, karena belum ada apa-apa, karena tidak tahu apa-apa lah. Tahunya hanya bahasa Irang ini yang makom di sini. Siap. Pandu mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk Pak Lurah untuk Pak Lurah saya mau menanyakan untuk tempat ini
pada waktu-waktu apa banyak dikunjungi oleh orang-orang di Pak ini? Kalau sementara ini ya Mas ya, tempat ini memang masih belum terungkap secara utuh. Gambarannya kapan dikunjungi warga yang ramai itu juga belum terlalu terekspos. Harapan kami dengan adanya malam ini kita mencoba mengeksplor ini, kita mengerti sejarah asal usul dari Mbah Kiai Syekh Ireng ini. Kemudian tentunya kami sebagai warga desa akan membangun tempat ini sebagai wisata religi, sehingga tentunya manfaat untuk warga kami, warga Kaususan, menjadikan tempat ini tempat yang bermanfaat tentunya. Dan dengan kita bangunnya tempat ini akan menjadi tempat ini makin ramai. Amin. Secara ekonomi warga juga bermanfaat, ada manfaatnya. Kemudian prinsipnya adalah bagi semuanya, bagi warga kami dan semuanya warga di Kabupaten Kebumen bisa ziarah ke sini karena akan terungkap daripada silsilah Mbah Syekh Ireng ini, seperti itu. Amin. Semoga doa baik itu terkabulkan. Amin. Mungkin Mas Ardi ada yang mau ditanyakan Mas? Mungkin sedikit ya, Mbah Yai. Untuk pertama kali makam ini ditemukan itu sekitar tahun berapa? Ditemukan Ya, pertama kali di sini. karena hanya berita kabar-kabar itu kira-kira yaitu 17740. 17. Iya, diberitakan itu ada pertemuan orang-orang itu Iya. 17740. 17 Masehi. 40. Ya, berarti kan sampai sekarang sudah berapa tahun sudah Iya. sudah lama. Ratusan. Ya, iya. Sudah berapa keturunan ya kasarannya. Iya. Ya, sampun ngoten mawon. Iya. Tadi cukup. Dari Bapak Lurah ada yang mau ditambahkan Bapak? Iya, sekali lagi tentunya dengan adanya kita ini mengselek tempat ini dieksplor, tentunya harapan kami warga sekitar untuk bisa menjaga tempat ini sebagai tempat bersejarah, tentunya kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Kebumen. Dan tentunya sekali lagi mari warga kami, warga desa Kapudusan untuk selalu guyup rukun, untuk bergotong royong, terutama di lingkungan warga ini, di lingkungan makom ini, untuk bisa menghormati, karena tentunya kita harus saling menghormati walaupun antara makhluk yang gaib dengan yang ini. Prinsip kita harus hidup berdampingan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Mewujudkan sila dari Pancasila ya. Sila-sila Pancasila harus kita diwujudkan, hidup rukun gotong royong walaupun beda alam. Sana tahu sini nggak tahu sana. Tapi saya yakin tahu sini. Leres. Walaupun Mbah Syekh sekarang sudah yakin periksa kita jadi banyak tahu periksa ya. Tapi kita kan nggak tahu. Semoga beliau bingah. Iya, Amin. Harus ziarah. Oke, cukup. Bapak Lurah cukup. Mbah Kiai cukup. Oke guys, begitu penjelasan dari Bapak Lurah dan Mbah Kiai tentang sejarah yang diketahui oleh beliau. Dan setelah ini gimana Van? Kita langsung bergeser ya? Kita langsung bergeser atau nggak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Kita bergeser dulu ya ke. Kita juga di sekitar sini kan juga banyak makom-makom yang juga belum terungkap Pak Lurah, Mbah Kiai. Semoga nanti juga beliau-beliau di yang istilahnya yang bahu rekso yang istilahnya dimiliki bisa memberikan sedikit komunikasi kepada tim Waton Nekat. Dan nanti juga di sebelah sana itu arah mana gitu? Barat. Nun sewu bingung temen arah barat dan ada makam dari Syekh Su'aib. Ya, nanti kita coba untuk ke sana. Oke, jadi tetap di Waton Nekat banget.
Iya guys, oke, barusan Fandi sudah mengkomunikasikan ya, berkomunikasi dengan sosok Syekh Syuaib, dan kita langsung tanya Fandi ya, apa yang kamu dapat informasi tentang beliau? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau tadi seperti biasa pertanyaan mendasar saya untuk beliau yang ada di sini, Syekh Syuaib. Beliau tadi saya tanya namanya siapa, beliau menjawab Bismillahirrahmanirrahim, Syuaib bin Abdul Karim. Syuaib bin Abdul Karim. Ya. Syekh Syuaib bin Abdul Karim, beliau adalah ternyata salah satu murid dari keturunannya Mbah Syekh Ireng. Jadi beliau tadi yang saya tanya, jadi keturunan dari Mbah Syekh Ireng itu namanya siapa, beliau tidak bisa memberitahu. Jadi terus bin Abdul Karim. Jadi bapaknya berarti panjenengan namanya bapaknya Mbah Abdul Karim ya. Jadi kan bin Abdul Karim. Beliau tadi menyampaikan, iya, bapak saya, ini bahasa Indonesia tadi, bahasa Jawa. Bapak saya berasal keturunan dari Persia. Jadi beliau keturunan dari Persia, dan beliau juga istilahnya ditugaskan, Kiai Abdul Karim itu ditugaskan untuk memberi penyebaran agama di agama Islam, istilahnya memberi syiar agama Islam khususnya di tanah Jawa, tapi beliaunya tidak terfokus di Kebumen. Jadi yang akhirnya untuk memutuskan di sekitar Kebumen ini adalah beliau Syekh Syuaib, anaknya. Jadi beliau berguru juga kepada bapaknya, juga kepada keturunan dari Syekh Ireng. Dan beliau tadi memberitahu bahwa beliau meninggalnya itu tahun 1852. Jadi beliau memberitahu bahwa meninggalnya, wafatnya itu 1852 Masehi. Ya. Oke. Ada lagi Mas yang kamu tangkap? Yang tadi dikomunikasikan. Dan tadi saya tanya juga dengan ada sangkut pautnya enggak panjenengan dengan Syekh Ireng, yaitu karena beliau tidak, istilahnya tidak tidak ngalami masane, tidak menangi. Orang menangi ya, itu istilahnya tidak berjumpa dengan Syekh Ireng, hanya tahu dari keturunannya itu. Oke. Yang lain Van, yang tadi kamu komunikasikan lagi? Sepertinya sudah itu. Hanya itu ya yang beliau sampaikan, dan ya. Yang penting beliau pesannya, tolong jogo area makom iki. Aja mbok otak-atik sing berlebihan, terutama nggonku. Oh, jadi beliau berpesan bahwa dijaga tempat ini, tapi kalaupun menambah atau maksudnya membangun, merenovasi itu jangan berlebihan. Ya. Kalau beliau tidak suka hal yang berlebihan. Beliau sangat menjaga, benar tadi saya sangat menjaga syariat. Saya ingin meniru dari apa yang leluhur beliau istilahnya kerjakan. Seperti beliau ingin makamnya hanya ademi, itu istilahnya ditanami rumput hijau-hijauan. Jadi beliau hanya mau itu saja ya. Terus saya tawarkan, apakah tidak dibangun cungkup. Iya. Jadi beliau aku senang. Oh, begitu ya. Jadi beliau juga menghendaki jangan melebih-lebihkan makam saya.
ini istilahnya dibesarkan. Dia nggak mau, dia areanya istilahnya sebelah sini aja, sebelah sini. Ya. Oke, dari sini sampai situ kecil aja. Tadi sempat yang disampaikan itu aja. Oke, sobat Watonekat, jadi yang disampaikan oleh Fandi adalah hasil dari tadi berkomunikasi dengan Syekh Syuaib, dan intinya kesimpulannya bahwa yang Fandi tangkap adalah beliau mengendaki bahwa tempat ini dibangun jangan berlebihan. Beliau berpesannya seperti itu. Oke. Mungkin habis ini kita gimana, Pan? Mungkin langsung ke makam yang sana juga ada makam dari berarti sebelah Kali Barat itu sebelah timur ya. Timurnya Syekh Ireng. Timurnya Syekh Ireng itu ada makam juga tidak dikenal. Nanti kita coba untuk komunikasi ungkap ya. Semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini juga beliau sangat dihormati memang. Oke, cukup ya, Pan ya? Oke, cukup. Oke, sobat Watonekat, kita langsung habis ini kita langsung bergeser ke sebelah timur untuk mengungkap sebuah makam yang belum terkuak ya. Belum terkuak ya. Maksudnya semua ini di sini di area belum banyak yang terkuak ya. Oke, tetap di Watonekat, nekat banget. Oke, Fandi, kita sekarang udah bergeser ya. Bergeser di sebelah timurnya tadi makam dari Syekh Syuaib dan juga Syekh Ireng ya. Juga berdekatan sih aslinya, makamnya hanya berjarak mungkin 10 meteran ya. Satu kompleks sih. Satu kompleks lah istilahnya. Dan beliau ada di ujungnya. Di sini ada gorong-gorong, ada selokan. Dan terlihat tidak terawat. Ya. Ini miris ya. Jadi saya pas ke sini itu langsung merasakan aura sedihnya beliau. Saya juga langsung beliau nangis, Mas Pandu. Beliau nangis. Jadi kayak mungkin nangis karena jadi ya Allah. Jadi beliau kayak non sewu kayak meninggalnya itu dibunuh. Ternyata beliau kesedihannya karena dia dibunuh oleh itu bukan penjajah yang bunuh, ternyata oleh orang lokal dan juga masih dalam lingkup kerajaan, sama-sama kerajaan Islam. Jadi tidak jauh ya, bukan sosok jauh dari beliau. Bukan sosok jauh, dan beliau itu salah satu pengikut dari Syekh Ireng. Dan saya juga menangkap beliau adalah adik angkat dari Syekh Ireng. Dan meninggalnya itu benar-benar yang bikin saya pengen nangis, tapi saya paham, susah banget itu. Ya. Jadi ini hampir kayak yang kita penelusuran itu. Beliau ditebas. Tapi beliau nggak sampai putus kepalanya ya, cuma kayak buka aglik dulu. Nah, jadi yang bisa merasakan di sini memang auranya sedih ya, aura sedih. Jadi beliau kayak tolong doain lah. Jadi beliau meminta untuk ayo doain saya. Jadi Oke, jadi Fandi juga merasakan gesekan energi dari tempat ini ya.
karena tempat ini berbeda. Dari sisi ini kita merasakan di sini bahwa auranya sedih, dan yang diceritakan Fandi ternyata proses kehidupan beliau seperti itu gitu. Kamera boleh dekat. Pak, kita langsung komunikasikan, Pak. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera boleh mendekat. Assalamualaikum. Bisa. Saya panggilnya Nyai atau gimana? Nyai boleh? Saya kena mina boten apa-apa. Nami kula Salami. Boleh diceritakan Anda di sini dulunya seperti apa, sebagai apa di sini? Kalau tumut Anda ikut bahasa Irung, ikut dari yang bahasa Irung. Adakah hubungan kekerabatan? alhamdulillah kula ponten adik ke mbak. Jadi sudah dianggap seperti adik sendiri. Ya, mbak. Oke. Sebentar ya. Nyontolah. Minta tolong apa? Kalau boleh tahu, minta tolong apa? Berikan aku rasa. Oke, jadi kalau boleh diceritakan proses Anda atau apa yang Anda alami ketika Anda meninggal. Dengan kalau disabet begini Oleh siapa? Gaman. Jadi Anda ditebas menggunakan senjata oleh siapa? Kalau boleh tahu oleh siapa? Kikir kerajaan. Oh, jadi ada suatu peristiwa keributan di kerajaan dan sehingga Anda menjadi korban. Ya. Oke. Apa yang Anda ingin sampaikan? Kanyuan Ya. didoakan. Jadi Anda minta. Kirim doa. Oh ya. Kirim doa. Jadi Anda minta untuk didoakan ya. Oke, pertanyaan. Saya masih mempunyai pertanyaan ya. Aduh. Saya masih ingin mempunyai pertanyaan. Kalau Anda apakah masih mempunyai zuriat atau keturunan Anda itu sekarang di mana letaknya? Kalau ada di mana? Kula termasuk ke kerajaan Iya. Mataram, tapi kula dipical. Iya. Kula disabet. Iya. Kula dianggap penentang. Ya, saya bisa merasakan perasaan kesedihan Anda. Saya tahu. Kula mboten ngertos sinten saudara-saudara kula. Jadi Anda tidak tahu juga saudara-saudara Anda di mana?
saya sampai nggak bisa berkata-kata karena sangat sedih sekali. Kisah beliau sangat sedih sekali. Sabaranku. Sabaran. Kenapa? Dengan kaki Anda kenapa? Terus sakit. Tidak bisa berjalan. Enggak. Sebentar ya. Sudah. Oke guys, ini sosoknya tadi sudah berkomunikasi dengan kita dan sangat tragis sekali bahwa beliau dalam masa lalunya, dalam kehidupannya mengalami peristiwa pembunuhan dengan oleh lingkup dari keluarga atau kerajaan pada masa terdahulu. Dan ini sosoknya udah ya, dia meminta untuk didoakan oleh masyarakat sini ya, supaya agar beliau mungkin dengan didoakan supaya lebih tenang. Oke guys, kita kayaknya break dulu karena Fandi juga ya. Oke, Fandi dalam proses untuk dinetralisir ya. Ya, oke, kita cut dulu. Tetap di Waton Nekat banget.